Haidku belum datang. Lelaki itu menatap gadis itu dengan kaget. Mungkinkah itu pertama kalinya? Gadis itu menyuruh anak laki-laki itu untuk menyiapkan uang terlebih dahulu, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lelaki itu agak takut dan tidak berani berbicara. Maka dia pergi membeli tes kehamilan. Di malam hari dia memberikannya kepada pacarnya. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan alat tes kehamilan, jadi aku sedikit gugup. 5 menit kemudian, tes kehamilan menunjukkan 2 garis. Gadis berkepala kosong jatuh ke dalam keputusasaan. Keesokan harinya dia bilang dia hamil dengan pacarnya. Pada saat yang sama mengatakan saya akan meninggalkan bayi. Beritahu pacarnya untuk menyiapkan uang untuk operasi. Gadis yang sedih berkata mengapa dia bertahan sekali. Dan lelaki itu hanya bisa meminta maaf. Lalu dia memberikan semua tabungannya sebesar 530.000 won. Dengan satu-satunya cincin emas yang ditinggalkan ibuku. Tetapi dia masih ingin pacarnya berpikir dengan hati-hati. Jangan terlalu terburu-buru memutuskan. Tapi gadis di hatinya memutuskan. Dia masih harus pergi ke Seoul untuk kuliah. Aku tidak ingin bayi ini menghancurkan hidupnya. Selama kelas 6, perut gadis itu mulai sakit parah. Guru bergegas untuk bertanya. Dia berbohong bahwa dia menderita MAH dan meminta cuti lebih awal. Kemudian pergi ke rumah sakit bersalin sendirian untuk memeriksa. Dan dokter memandang rendah gadis itu. Mengejeknya tentang hamil ketika dia belum menikah. Hasil USG anak perempuan, hamil 6 minggu. Jika mau menjalani operasi sekarang, harus memiliki tanda tangan orang tua Anda. Kalau tidak rumah sakit berani melakukannya. Menyalahkan gadis itu karena tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Kembali ke rumah gadis itu menyelinap di sekitar menggunakan ikat pinggang. Sang ayah tahu bahwa putrinya ada di rumah sakit. Tapi itu masalah putrinya, jadi tidak nyaman baginya untuk bertanya. Di sisi lain, anak laki-laki yang melewati toko bayi tiba-tiba berhenti. Melihat pakaian lucu itu mengingatkan saya pada bayi saya yang belum lahir. Dia segera menelepon pacarnya. Minta dia lahirkan bayinya, saya akan bertanggung jawab. Tapi gadis itu bertekad untuk tetap pergi ke rumah sakit untuk meninggalkan bayinya besok. Lelaki bingung tertidur. Dalam mimpinya, dia melihat pacarnya meninggal di meja operasi. Keesokan harinya, saya bergegas mencari pacar saya. Kenangan indah melintas di depan mataku. Lelaki itu akhirnya lari ke rumah sakit. Mereka idak tega melihat bayi yang sudah terbentuk menjadi manusia. Ketika mereka mendengar detak jantung, mereka memutuskan untuk melahirkan bayi itu. Tapi bagaimana mereka berurusan dengan anggota keluarga mereka? Hari berikutnya gadis itu berbicara dengan ayahnya. Aku hamil. Ayah bayi itu adalah putra Pak Jung. Ketika sang ayah mendengar berita ini, dia membeku sejenak. Mie instan bahkan tidak bisa ditelan di mulut. Ayah tunggal merasa putrinya pasti salah. Bagaimana bisa hamil ketika masih sangat muda? Selanjutnya, dia menyuruh putrinya untuk mengganti pakaiannya dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat ini, gadis itu mengeluarkan gambar ultrasound dari saku bajunya dan menunjukkannya kepada ayahnya. Melihat gambar USG, sang ayah masih tidak bisa menerimanya. Dia bersikeras agar putrinya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Gadis itu harus bangun dan mengangkat bajunya. Melihat perut putri sang ayah ambruk ke tanah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengajari putrinya dengan baik. Dia memaksanya untuk meninggalkan bayinya. Karena dia tidak ingin bayinya merusak kebahagiaan semua orang. Tetapi gadis itu menunjukkan bahwa dia pasti akan melahirkan bayinya. Berharap ketika saya pergi ke sekolah, ayahnya akan membantu saya merawat bayi. Sang ayah sangat terkejut, dia menamparkan wajahnya sendiri mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Sejak hari ibunya meninggalkan rumah ini, sang ayah bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan uang. Tak mudah untuk membesarkan anaknya. Hanya setahun biar gadis ke Seoul untuk berkuliah. Dia juga bisa pergi memancing dengan ketenangan pikiran. Kejadian yang tiba-tiba membuatnya untuk sementara sulit diterima. Tetapi dia lebih khawatir tentang kehidupan putrinya. Dan gadis itu berkata dia tidak takut menderita. Juga tidak takut dengan pandangan orang luar. Setelah melahirkan bayinya, dia melanjutkan kuliah.
Dan ayah masih bisa pergi memancing. Di sisi ini, pria itu mengatakan bahwa pacarnya hamil untuk ayahnya. Sang ayah berdiri berusaha menahan amarahnya. Lalu dia menyuruh anaknya untuk berdiri di depannya. Dia bertanya lagi siapa ayah dari bayi itu. Orang itu bilang itu aku. Aku dan dia bersatu karena cinta. Ayah yang marah memberinya tamparan. Kecintaan. Seorang muda sepertimu. Kecintaan. Aku biarmu berkuliah. Kamu membuatnya hamil lagi, bajingan. Cepatlah bangkit. Pulanglah, aku akan memukulmu. Kembali ke rumah, anak laki-laki itu menunjukkan gambar ultrasound kepada ayahnya. Ayah yang marah melempar ponsel putranya ke tanah. Bergegas dan mencengkeram kerahnya. Mengatakan bahwa membesarkanmu menjadi sebesar ini sangat sulit. Bahkan tidak bisa makan sosis, tidak bisa membesarkan anak. Sama sekali tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bertanggung jawab. Pria itu baru saja menyuruh ayahnya untuk menyiapkan rumah untuknya. Aku bisa meninggalkan sekolah untuk bekerja dan mendapatkan uang. Ketika ayah saya mendengar V, dia marah dan menamparnya. Apakah kamu berani menghadapi aku karena anak itu? Berani keluar sekolah? Berlutut untukku. Salah paham bocah ini. Aku tidak ada salahnya. Juga tidak sembarangan membuat kesalahan. Yang Jo dan bayinya adalah pilihanku. Melihat putranya pergi, sang ayah sangat marah. Dia berulang kali meninju perabotan di rumah. Dia merasa semua kerja keras yang saya alami selama bertahun-tahun ini telah sia-sia. Tahun itu, karena membesarkan anak saya membubarkan geng gangster. Setiap hari, saya harus pergi ke pasar untuk menjual ikan untuk mencari nafkah. Tetapi sebagai imbalannya, anak saya tidak hanya melakukan kehendak saya, tetapi juga membuat anak seseorang hamil. Ia merasa gagal mendidik anak-anaknya. Di sini gadis itu bangun untuk pergi ke sekolah. Sang ayah masih membuatkannya meja sarapan yang sangat lezat. Gadis itu memegang kertas itu untuk melihat. Dia menyuruh putrinya untuk meneleponku sepulang sekolah. Dia akan membawanya ke rumah sakit untuk meninggalkan bayinya. Gadis tangguh melepas ikat pinggangnya. Dia akan melawan ayahnya sampai akhir. Di sini, ayah gadis itu secara tidak sengaja bertemu dengan ayah anak laki-laki itu. Dua orang saling menatap. Lalu dengan marah pergi. Gadis dan lelaki di sekolah menunggu guru wali kelas. Kisah dua orang yang jatuh cinta telah menyebar ke seluruh sekolah. Teman-teman semua datang untuk memberi selamat kepada mereka. Bahkan ada grup yang menyemangati mereka. Sebagian besar siswa mendukung gadis yang melahirkan dan melanjutkan sekolah. Tetapi guru merasa bahwa kalian berdua telah melampaui kewajiban siswa. Guru menyalahkan mereka karena tidak tahu malu. Bahkan kehilangan muka. Pada saat ini, wali kelas datang. Gadis itu menjamin bahwa dia akan terus bersekolah setelah melahirkan. Selain itu, saya pasti akan lulus ujian masuk ke Universitas Seoul. Yang Jo meminta izin kepada gurunya untuk mengizinkannya melanjutkan sekolah. Tetapi guru mengatakan sekolah memutuskan untuk mengeluarkan mereka berdua. Anak laki-laki itu memberitahu guru tentang peraturan untuk melindungi siswa. Jelas dikatakan bahwa pengusiran tidak diperbolehkan karena siswa tersebut hamil. Dan mengatakan bahwa mulai hari ini saya tidak akan pergi ke sekolah. Saat ini, guru tersebut mengatakan untuk memanggil orang tua ke sekolah untuk berbicara. Apakah tubuh Anda lelah? Sangat lelah. Kamu harus bersikap baik pada Yang Jo. Ya. Gadis memanggil ayahnya. Sang ayah bahkan berpikir untuk membawanya pergi meninggalkan bayinya. Tapi Yang Jo berkata gurunya ingin berbicara dengan ayah tentang bayinya. Sebelum dia bisa selesai, Yang Jo menutup telepon. Saat ini dia datang untuk mencari ayah anak laki-laki itu. Ayah Jung Hyun menghitung satu tumpukan uang dan memberikannya kepada ayah Yang Jo. Pada saat yang sama, katakan padanya untuk membawa putrinya ke rumah sakit yang bagus. Juga katakan jangan buang waktu. Ini membuat ayah Yang Jo sangat marah. Sejak kecil, dua orang tumbuh bersama, berkelahi bersama, membolos bersama. Ayah Yang Jo kemudian kecanduan judi. Dan ayah Jung Hyun mendirikan gangster.
ayah Jung Hyun karena dia tidak ingin terlibat dengan ayah Yang Jo. Bahkan berlutut di depan pengemis gangster lain. Dua orang dulu bersaudara hidup dan mati bersama. Ayah Jung Hyun selalu membantu. Tapi ayah Yang Jo semakin kecanduan judi. Pada akhirnya, sang istri mengambil semua barang berharga itu. Ayah Yang Jo tidak punya apa-apa lagi. Melihat putrinya sepanjang hari tanpa makanan, dia merasa menyalahkan diri sendiri. Pergi ke langkah terakhir untuk menemukan saudara. Orang gila ini datang lagi. Kak, tolong bantu saya kali ini. Terakhir kali kamu bilang itu yang terakhir kali. Sudah ku bilang jangan berjudi lagi, apakah kamu ingin mencari tempat untuk mati? Ibu Yang Jo pergi. Yang Jo tidak punya apa-apa untuk dimakan sepanjang hari. Pak memberi saya uang. Akhirnya pria itu mengambil setumpuk uang dan memberikannya kepada gadis itu. Tapi kata-katanya menyakiti ayah Yang Jo. Apakah Anda senang menggunakan gadis untuk mendapatkan uang? Anda pengemis, kah? Sejak saat itu, hubungan antara mereka berdua terputus. Ayah Yang Jo melempar uang ke jalan. Gila, kah? Apa yang kamu inginkan bajingan ini? Dua pria terlibat perkelahian. Dengan sangat cepat ayah Yang Jo terpojok. Berulang kali dipukul oleh ayah Jung Hyun. Orang-orang di pasar dengan cepat datang untuk menariknya keluar. Sekarang ayah Jung Hyun menyalahkan ayah Yang Jo karena tidak mengajarinya. Kehamilan Yang Jo akan merusak masa depan Jung Hyun. Ayah Yang Jo juga berteriak keras bahwa putrinya luar biasa. Jung Hyun lah yang menghancurkan hidupnya. Juga bilang aku tidak butuh sepeser pun dari rumahnya. Ayah Jung Hyun mengancam ayah Yang Jo. Harus memaksa putrinya untuk meninggalkan bayinya. Jika tidak, saya akan melakukannya sendiri. Kalian berhenti bicara, semua orang mendengarkan. Bayarkan mereka. Pokoknya hidupku hancur. Kali ini, kedua ayah itu menjadi bahan tertawaan dunia. Bibi ini bahkan menanyai ayah Yang Jo dengan curiga. Mengapa hubungan cinta lama menjadi seperti ini? Gadis itu kembali ke rumah dan melihat luka di wajah ayahnya dan bertanya ada apa dengannya. Dia tidak berkata apapun. Katakan saja pada putriku untuk duduk di depanku dan berikan buku tabungan setengah umurku pada Yang Jo. Satu untuk anak perempuan yang akan kuliah untuk digunakan. Yang lain adalah untuk membeli perahu ke laut. Ini semua tabungan ayah. Dia menyuruhnya untuk mengambil 100 juta won dan pergi ke Seoul untuk kuliah. Tapi harus merelakan bayinya. Sang ayah memaksa Yang Jo untuk membuat pilihan. Jika Anda memilih seorang anak, Anda akan memutuskan hubungan ayah-anak. Gadis itu terdiam beberapa saat lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia mengambil beberapa buku dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dan bawa semua tabungannya. Sang ayah terus mengancamnya agar dia tidak pergi. Tapi Yang Jo tetap memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Dia pergi ke motel. Pacar tahu berita itu datang dengan tergesa-gesa. Dia memberikan semua uang yang dia peroleh hari ini untuk pacarnya. Yang Jo merasa tidak nyaman memegang uang di tangannya. Jung Hyun melihat pacarnya demam. Menasihatinya untuk pulang. Tapi Yang Jo ingin ayahnya datang menjemputnya sendiri. Di rumah Jung Hyun dipaksa berlutut oleh ayahnya. Dia bertanya mengapa dia tidak pergi ke sekolah tetapi kembali sangat terlambat. Jung Hyun bilang dia pergi bekerja. Dia tidak hanya memberikan semua uang lesnya kepada Yang Jo, tetapi dia juga mencuri uang dari ayahnya. Ayah yang marah memukul kepala putranya. Ingatkan dia untuk tidak pernah mempercayai wanita. Ayah Jung Hyun bersikeras membawa Yang Jo ke rumah sakit hari ini. Dia tidak ingin bayi itu merusak masa depan kedua anaknya. Adegan ini ditangkap oleh Jung Hyun pada waktu yang tepat. Bocah itu dengan marah meminta ayahnya untuk melepaskan Yang Jo. Dua orang telah mencapai batas satu sama lain. Sang ayah memaksa anaknya pulang, jangan di sini untuk membuatnya kehilangan muka. Bocah itu menatap ayahnya dengan linglung. Bergegas mendorong ayahku ke pinggir jalan. Ayah tidak bisa berdiri. Ayah Yang Jo juga menyaksikan semuanya sekarang. Dia marah dan bergegas untuk melawan lawan satu pertandingan. Akhirnya dua orang dibawa ke kantor polisi.
Ayah Jung Hyun menanyai ayah Yang Jo. Apakah Anda benar-benar menginginkan bayi itu? Ayah Yang Jo berbicara tentang keputusan putrinya sendiri. Tidak diperbolehkan menyentuh bayi. Ayah Jung Hyun baru saja mengajukan pertanyaan yang dia simpan dalam hati sejak lama. Lagi pula, kenapa kamu membenciku? Mengapa Anda tidak merawat Anda dengan baik ketika Anda pergi ke sekolah? Sebelumnya ketika Anda dipukuli, saya memukul Anda kembali. Ada saat-saat ketika Anda dipukuli untuk Anda. Tolong beritahu saya dengan jelas.